Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 7 ayat yang ke-14 sampai 23. Roma 7 ayat 14 sampai 23. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Hidup Kita Hancur dan Rusak, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, dengan pertolongan Kristus, pergumulan apa yang harus aku hadapi? Apakah aku percaya bahwa Kristus bisa menyucikan hidupku dari dalam dan luar? Apakah aku benar-benar percaya bahwa aku sudah dibebaskan dari dosa lewat Tuhan Yesus.
Kebenarannya adalah kita tidak akan pernah bebas dari dosa. Kita semua akan selalu bergumul dengan dosa selama sisa hidup kita, dan tak seorang pun dari kita yang jauh lebih buruk atau lebih baik daripada yang lain. Kita bukan saja hanya pribadi yang hancur dan rusak, bahkan saat kita tahu pilihan benar di dalam hati kita masih tetap menjadi pribadi yang berdosa, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Demikian kata Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19. Paulus melanjutkan dalam Roma 7 ayat 24, dengan kalimat yang penuh rasa frustrasi. Katanya, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Satu-satunya jawaban untuk pertanyaan ini adalah, Paulus tahu bahwa kita perlu dibebaskan dari dosa melalui Kristus. Hari ini sampaikanlah kepada dirimu sendiri, saat merasakan dosa mulai berkuasa atas hidupmu, demikian syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 25. Sahabat suara kasih, Tuhan menganugerahkan kita Roh Kudus sebagai pembimbing dan penasihat saat kita belajar untuk mendengar kehadirannya dalam hidup kita. Kita akan belajar untuk dibimbing oleh Tuhan dan membuat keputusan yang lebih baik. Lalu bagaimana kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara di dalam hati kita? Hal ini dimulai dengan doa. Mulailah berdoa, minta bimbingan Tuhan, mintalah Roh Kudus memimpinmu sepanjang hari. Minta juga supaya kamu peka mendengar suaranya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita renungkan, di akhir renungan ini, mari ambil waktu kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya, untuk membebaskan kita dari pergumulan dosa. Bapa, terima kasih karena telah menyelamatkan kami dari dosa kami setiap hari. Kami tahu bahwa hanya melalui Engkau, kami benar-benar bebas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.